الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama, ada satu asar, yaitu perkataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam periwayatan seorang tabi'in bernama Haris ibni Laqit di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dahulu kala Haris ibni Laqit pernah berkata, "Kana indana farasun." Dulu kala kami memiliki seekor kuda. Summa tuntijul lahul faras. Dan kuda yang kami miliki, kuda tersebut melahirkan anaknya. Summa nahartuhu. Lalu setelah melahirkan anaknya, saya menyembelih dari induknya. Ketika saya menyembelih, faqala li, dan dia berkata kepada Umar, "Walladzi nafsi biyadihi inni a'ishu wa tarkab." Sesungguhnya selama saya hidup, saya senantiasa menunggangi kuda tersebut. Lalu Umar ketika mendengar dari perkataan itu, beliau menyambung dengan sebuah kalimat, "Fa'aslihu mimma razaqakumullah." Wahai Haris, berbuat baiklah kepada sesuatu apapun yang menjadi rezekimu yang Allah berikan atas dirimu. Dan beliau Umar bin Khattab menutup dengan sebuah kalimat, fa inna fi kullil amri tanafusan. Wahai Haris, ketahuilah sesungguhnya di setiap perkara niscaya ada jedanya, ada istirahatnya. Sampun nggih Bapak Ibu, niki saya sampaikan satu asar dulu. Asar menika selalu kita dapati di banyak kitab. Seolah-olah kalau kita melihat dari asar niki boten enten hubungan dengan mungkin tema atau judul kita. Tapi sebetulnya ada. Dulu Haris ibn Laqit memiliki seekor kuda. Kudanya melahirkan. Ketika melahirkan, maka Haris menyembelih dari induknya. Ini kuda yang besar niku disembelih. Dan beliau mengatakan, demi Allah, saya selama hidupku, saya selalu tunggangi kuda ini. Dan Umar mengatakan, fa'aslihu mimma razaqakumullah. Hai Haris, berbuat baiklah kamu kepada apapun yang Allah rezekikan. Dan di setiap semua perkara niscaya ada jedanya. Apa yang bisa kita ambil benang merah dari penggalan asar ini, Ibu Bapak, yaitu perkataan Umar. Ketika beliau mengatakan, baiklah kamu rumatono kowe dari semua apapun yang Allah paring kepada jenengan, yang itu direzekikan kepada jenengan. Apa yang direzekikan dalam konteks ini yaitu kuda. Sehingga kuda yang disampaikan oleh Haris ibn Laqit selama hidupnya ditunggangi, tidak pernah istirahat. Umar mengatakan, sesungguhnya setiap perkara itu ada jedanya. Bahwa kuda yang dimiliki Haris ketika disembelih ialah jeda. Ketika disembelih, maka pekerjaannya yang ditunggangi memiliki jeda dengan disembelihnya oleh pemilik. Karena
dalam kondisi tunggangan yang disampaikan sebagai bentuk kuda adalah sebuah rezeki, sebagaimana hidup kita. Hari ini kita memiliki rezeki. Hidup kita, rezeki tidak hanya terbatas dengan harta. Tetapi, ketika Umar mengatakan berbuat baiklah dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Apa rezeki kita, Ibu Bapak, hari ini? Rezeki kita yang pertama adalah sehat. Rezeki kita adalah waktu. Rezeki kita adalah luang kita. Rezeki kita adalah iman. Yang dimana ini merupakan titipan dari Allah. Yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Maka Umar mengatakan dengan kalimat fa'aslihu, berbuat baiklah. Karena sesungguhnya fa'inna fi kullil amri tanaffusan. Di setiap perkara itu ada rehat. Ada jedanya. Jika kita hari ini berbuat kebaikan di dunia, kapan istirahat kita, Bapak Ibu? Mati. Kapan jeda kita, Bapak Ibu? Meninggal. Maka meninggalnya kita adalah konteks seseorang beristirahat dari dunia. Berhenti dari perjuangan dunia. Tetapi yang ingin lebih saya runcingkan adalah perkataan Umar, di setiap perkara ada jedanya. Bahwasanya setiap orang pun memiliki fase hidup yang berjeda-jeda. Kemarin kita di bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, sempat kita libur dari majelis ilmu. Maka perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faida farokta fansab." Jika kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka pindahlah kepada pekerjaan yang lain. Maka istirahat itu sejatinya tidak ada. Berhenti dari majelis ilmu, pengajian, misal kita di Masjid Ibadur Rahman. Ketika kita pulang, kita akan disibukkan dengan hal yang lain. Maka istirahat niku sejatinya boten wonten. Yang ada tabadulil amal, yaitu bergantinya dari satu amal dengan amal yang lain. Maka jika kita telah usai melewati dari hari raya, melewati dari puasa Ramadan, jangan untuk berhenti dalam kebaikan. Jangan berhenti untuk dalam sebuah majelis ilmu. Jangan berhenti dalam sebuah konteks ketaatan. Maka perkataan Umar di sini memberikan sebuah titipan nasihat. Kalau memiliki rezeki, baiklah dengan rezeki itu. Apa rezeki kita? Sehat kita. Waktu kita, luang kita hari ini. Maka pergunakanlah dengan cara yang baik. Karena sejatinya setiap orang punya waktu untuk istirahatnya. Yang pada akhirnya setiap manusia pada hakikatnya menunggu pada waktu kematiannya. Maka sebetulnya kita hari ini menunggu waktu mati kita, Bu. Yang sudah tertakar dengan jadwal kita masing-masing. Setiap orang pasti akan menemui dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup pasti akan menemui dari fase meninggal. Maka jika kita mengatakan dari perkataan Umar, setiap perkara niscaya ada jeda dan istirahatnya. Dan kita sudah melewati dari hari raya, hari Id. Dan saya teringat dengan perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam kitab beliau pernah menukil sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Kullu yaumin marra bihin nasi yuta'ullahu wa la yu'sa. Setiap hari apapun yang dimana manusia melewatinya dengan cara taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya hadama yusamma bil'id. Maka sejatinya dia telah melaksanakan melewati harinya dengan hari Id. Wa kana mimmanil ladzi yadhkurullah, dan siapapun orang yang hari-harinya disibukkan untuk mengingat Allah, maka dia telah melewati harinya sebagaimana hari Id. Ibu Bapak pirsa, hari Id artinya apa? Hari raya, hari besar. Tetapi Id lebih dikontekskan kepada hari kemenangan. Maka kalau jenengan sering mendengar kalimat konteks minal faizin, dari kalimat al-aidin wal faizin. Faiz artinya adalah menang. Kalau punya tetangga namanya Faiz, niku artinya menang. Atau Fauzan, niku namanya menang. Atau Fawas, niku artinya menang banget-banget. Maka Faiz itu adalah kemenangan. Sebagaimana hari raya Id.
Hari raya Id ialah hari raya kemenangan. Memang benar, hari raya itu bersandar pada 3 hari. Yang pertama ialah Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga adalah hari Jumat. Tetapi Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya siapapun yang melewati dengan harinya, taat kepada Allah, mengingat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, maka hakikatnya dia telah melewati harinya dengan hari penuh kemenangan, yang disebut dengan hari Id. Maka ibu bapak, hari Id sudah berlalu dan hari ini masih kita di hari Id. Kenapa? Dengan melewati hari kita tanpa maksiat kepada Allah. Menang, hari jenengan menang. Maka setiap hari kemenangan itu adalah Idun. Maka pertanyaan sekarang, dari penggalan yang ingin saya sampaikan, dari perkataan Umar bin Khattab dengan perkataan Hasan Al-Basri, bahwasanya 2 hadis ini menerangkan di semua hari adalah hari kemenangan, dengan cara mencari taat kepada Allah, dengan cara mengingat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan bahwasanya dengan kalimat yang disampaikan Umar, rezeki apapun yang Allah berikan akan dipertanggungjawabkan yang tertuntut untuk berbuat baik di dalamnya. Maka jika telah usai, kita ditanya dengan sebuah judul, menjaga ketaatan setelah usai dari puasa Ramadan. Permasalahan taat itu tidak hanya pada Ramadan saja, ibu bapak. Jenengan baca Quran itu buatan Ramadan tok. Tuhan yang jenengan agung-agungkan di bulan Ramadan, yang jenengan sholat qiyamul lail tanpa henti, itu wajib untuk diibadahi selain bulan Ramadan pula. Dan amalan membaca Quran yang jenengan penke, yang jenengan utamakan, itu tidak hanya bersandar dengan penghambaan Ramadan saja. Maka harus muncul di selain bulan Ramadan. Maka majelis ilmu yang jenengan galakkan, majelis taklim yang jenengan dominankan di bulan-bulan Ramadan dahulu kala, tidak mensyaratkan kualitas itu harus turun di selain Ramadan. Boten. Maka selain bulan Ramadan pun semuanya harus tetap istiqomah. Karena sejatinya bulan semuanya adalah sama secara faidah dari hukum kebaikannya. Meskipun Ramadan pengkhususan dengan pahala, tetapi di semua hari, semua bulan adalah sama hari Id. Maka jika kita ditanya, Mas, bagaimana cara menjaga dari amal kebaikan ketaatan kita setelah usai dari bulan Ramadan? Jadikan seluruh hari jenengan sebagai bulannya Id, sebagai hari raya Id, seperti perkataan Hasan Al-Basri. Maka ketika Ramadan rampung, ya sudah, jeda kita sudah selesai. Sekarang waktunya fase kita lagi untuk bermajelis ilmu. Badan sampun rampung. Tidur ba'da duhur sudah lewat. Belanja shopping sampun rampung. Duitnya wis entek saniki sibuk numpuke meneh, Bu tangi. Maka jangan fokus untuk gerdulan terus. Mangan mete ini pun rampung. Ini saatnya kita fokus membakar lemak-lemak badan, karena kebaca tambah beratnya. Maka dalam konteks yang disampaikan oleh Umar, jeda istirahat itu ada. Tetapi hakikat dari kalimat jeda, hakikat dari kalimat istirahat ialah ketika kita mati. Maka benar perkataan dari Imam Malik bin Anas ketika ditanya, wayal imam, mata rohah, wahai imam, kapan yang dikatakan dengan kalimat istirahat? Faqal idza wada'ta qadamaika fil jannah. Istirahat ketika kamu meletakkan kedua kakimu di atas tanah surga. Maka hidup niku boten enten sing penak, Bu. Sugih niku ra penak. Melarat niku ya ora penak. Wong sibuk niku ora penak. Wong nganggur saya ora penak. Memang ada hidup niku yang enak. Ora enak. Wong sugih niku ora penak. Mikir usaha, mikir bayar utang, mikir omsetnya ruwet. Nggih. Tapi nek wong melarat niku ya ora penak. Ame nggo tuku beras mawon bingung, nggo bayar sekolah mawon bingung. Maka dada hidup semuanya itu adalah masyaqqah, ujian. Makanya perkataan dari Ibnu Qayyim, intidarul faraj ibadatun fa inal bala la yadum. Orang kalau sabar dari kesempitan itu adalah ibadah.
Orang yang sabar menunggu jalan keluar yang Allah ridhoi itu ibadah. Karena musibah, ujian, kesempitan, bala niku tidak abadi. Maka jenengan hari ini yang miskin bersyukur kepada Allah. Akan ada selesainya nopo mati, sak matine melarat. Yo ora apa-apa. Wong melarat niku penak cedhak karo surga, nggih. Hisape ora akeh. Jenengan nek melarat dina niki berarti artinya Allah mengisyaratkan jenengan sebagai penduduk surga insyaallah. Mila nek wong urip ra duwe mobil, ra duwe omah, ndak apa-apa. Kata Imam Sufyan Tsauri, "Idza nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah." Jika ada orang yang menyaingimu dalam prestasi dunia, kalahkan prestasi dengan prestasi akhirat. Bu, Pak, jika jenengan merasa sempit hati dan hidup hanya karena perkara dunia, maka Anda masih baik-baik saja. Bingung pengajian kepanasan randuwe mobil, yo rasa digawe mumet podo koncoku berarti nggih. Nang numpak kendaraan niku paling penak angger panas ra udan-udan ra panas nggih. Wong angger panas jam 1 ngeten iki mlethek sirahe Bu nggih. Pemene rumah kula Mojo Songo lewat Klecon niku mlethek tenan nggih. Panas tenan. Maka tentang perkara istirahat tidak ada sampai jenengan meletakkan kedua kaki jenengan di atas tanah surga. Wong sugih niku rekoso, wong melarat niku rekoso, wong sibuk niku rekoso, wong nganggur niku tambah rekoso. Makanya benar perkataan dari ulama-ulama zaman dulu niku selalu ngena. Salah satunya innal asya bisalas la tubaddalu wahidun bisnani. 3 perkara jika jenengan mengambil satu maka harus mengorbankan kedua-duanya. Tidak bisa semuanya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah waktu. Jenengan kalau mencari ilmu, maka harus mengorbankan randuwe harta, randuwe waktu. Maka orang yang hidupnya fokus nyebarkan ilmu, fokus menyampaikan ilmu. Siapa mereka? Para guru, para ustadz, para kiai. Rata-rata jauh dari kekayaan. Rata-rata jauh dari pengangguran, sibuk banget boten leren. Tapi hidupnya niku melarat. Jenengan nek mirsani ustadz melarat nggih, wajar. Karena orientasinya akhirat, bukan dunia. Mila ustadz niku nek ngisi tumpakane Revo ki wajar. Nek ustadz tumpakane Land Cruiser niku malah ra wajar kuwi, nggih. Kula dhewe nek ngisi nggo mobil niku males. Mengko anggeren metu dikomentari, "Alah paling mobilnya jamaah," ngoten niku nggih. Nah, makanya orang yang komitmennya di dalam ilmu pasti harus berkorban pada harta dan waktu. Sebagaimana orang yang orientasinya mencari harta, maka harus siap-siap bodoh, tidak punya ilmu. Dan siap-siap harus berkorban waktu, tidak punya waktu yang luang. Karena dia mengejarnya adalah harta. Maka wong sugih biasanya randuwe ilmu agama. Tapi wong duwe agama biasanya randuwe bondo. Itu hidup. Jenengan untuk bisa menggapai semuanya niku jarang banget sewu siji angel, kecuali Allah niku kersake kepada diri jenengan seperti Khadijah. Niku saudagar. Wong wedok sugih dhewe sak jazirah Arab, Khadijah bintu Khuwailid. Niku wis ayu banget masyaallah, nggih. Gek nasabnya niku darah biru meneh. Niku terahnya orang-orang mulia. Sugih banget. Masya Allah, tapi jenengan golek kayak Khadijah teng Solo 1001 Bu. Ana siji paling raning Solo adoh kono nggih. Mboten enten, jarang longko. Mila mas-mas nek jenengan golek bojo tak saranke golek sing Khadijah. Wayu nasape apik, sugih banget, anak tunggal pake tuwa setruk. Wah, cocok niku nggih. Karepe ngono, nggih. Ning nek jenengan ngepek model ngoten niku mungkin ditolak. Kenapa? Wong wedok cantik cari laki yang tampan. Perempuan kaya cari laki-laki yang kaya. Itulah hidup. Maka dalam konteks orang mencari harta, siap harus korban ilmu dan waktu. Yang ketiga, orang yang orientasinya mencari waktu yang luang, maka dia harus berkorban untuk tidak punya ilmu dan untuk tidak punya harta. Siapa mereka, Bapak Ibu? Pengangguran. Waktunya kata, tapi tidak punya harta. Tapi tidak punya ilmu. Milo pengangguran niku waktunya longgar banget, masya Allah. Okay. Saya kemarin pas Lebaran niku biasa sibuk, terus pengajian off semua, bendino-dino turun niku ya pegeli Bu, masya Allah. Okay. Penganggur niku ya rapi nage. Turun niku ya marai mumet nenggon sirah, awak niku abut.
Turu dhuwur kasur niku jebule ya ora penak nek suwe-suwe. Ning enten turu suwe-suwe tapi penak, turu-turu dhuwur duit. Nah niku penak insyaallah nggih. Orang ngrasakno mikir butuh. Masalahnya badan niku pengeluaran tok. Ini ora nek pemasukan. Nggih. Nah, makanya orang terkadang setelah lebaran niku mumet. Seperti ini kan pengajian sing teko sekedhik, masyaallah nggih. Do golek duit kabeh, nggih sibuk ora apa-apa. Ora masalah. Maka seluruh hari itu adalah hari Id. Semua hari adalah hari raya. Jika panjenengan bertaat kepada Allah, jika panjenengan mengingat kepada Allah, dan jika panjenengan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mas, sekarang saya mau tanya, sumonggo. Berarti konteks dari kalimat Id, hari kemenangan, hari raya. Kalau kita ingin memaknakan dalam konteks Id, itu kemenangan tanpa dengan Idul Fitri dan Idul Adha, berarti bersyarat dengan kalimat taat, Mas. Iya. Dan kalimat ketaatan itu luas, Bu, tidak bisa dibatasi. Kalimat taat niku sangat unlimited, tidak bisa dibatasi karena berbagai jenis bentuk amalan ada variasi yang tidak sama. Contoh, satu amalan yang identik dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Ibu bapak, ada perkataan seorang imam yang bernama Ibnu Taimiyah. Pernah mendengar Ibnu Taimiyah? Beliau memiliki kitab yang bernama Majmu'ul Fatawa. Beliau menukil dalam perkataannya di sebuah kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa dengan perkataan yang bagus sekali. Al-hayatu bil jasati duna hayatul bil qalbi fakanat jinsun min hayatil bahaim. Jika kehidupan dari badan tidak diiringi dengan kehidupan yang ada dari hati, maka niscaya kehidupannya ialah gambaran dari secuil kehidupan binatang. Ini kata beliau. Sekedap, saya ulangi. Hayatul badani, kehidupan badan, raga, jiwa. Jika tidak diiringi dengan kehidupan dari hati, maka niscaya kehidupannya hanya seperti secuil kehidupan dari binatang. Artinya, siapapun orang yang hidupnya jauh dari kalimat ilmu, maka menunjukkan kehidupan binatang. Dan siapapun orang yang hidupnya dekat dengan ilmu, maka menunjukkan kehidupannya jauh dari uslub, kebiasaan dari binatang. Maka adanya kalimat konteks kehidupan binatang itu karena sebab mati atau hidupnya hati. Sedangkan hidup atau matinya hati ini sebab apa, Bu, Pak? Ilmu. Sebab ilmu. Makanya ilmu itulah yang membuat hati itu serasa hidup dan mati. Maka benar perkataan Rasulullah dalam hadis Aisyah di Bukhari Muslim, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang menyebut, berzikir, mengingat kepada Allah dengan orang yang tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah. Perumpamaannya seperti apa, Bapak Ibu? Orang hidup dan orang mati. Beda. Orang yang hidup, hatinya dipenuhi dengan mengingat kepada Allah. Orang yang mati, hatinya akan dijauhkan untuk mengingat dari Allah, dibutakan. Makanya Ibnul Qayyim niku pernah meneruskan perkataan gurunya. Ibnu Taimiyah niku gurunya, Bu. Ibnul Qayyim niku muridnya. Itu satu zaman. Tapi muridnya Ibnul Qayyim niku ketika beliau menyampaikan ilmu pun juga tidak kalah hebatnya dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ittiba'ul hawa yu'mi 'ainal qalbi. Orang yang hidupnya mengikuti dari hawa nafsu, maka hatinya akan dimatikan. Jadi, lantas fala yumayyiz aina sunnatan wa bid'atan. Dengan hati yang mati, dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Fayunakisuhu, dan suatu waktu dia akan datang kondisi dibalik-balikkan. Fayara sunnatan bid'atan, sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Hati-hati loh, Bu, Pak. Makanya ilmu itu yang menjadi pembeda seseorang niku hatinya hidup atau mati. Maka kalau ada orang yang perbuatannya seperti menunjukkan binatang, itu bisa dipastikan jauh dari ilmu.
Orang yang hidupnya jauh dari seperti binatang berarti dekat dengan ilmu. Mila Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Idza aratta an ta'rif ala tabi'atin nasi fasafir ma'ahu." Hei manusia, kalau jenengan kerso pengen melihat, menilai asli watak seseorang, ajaan wong niku safar. Ketinggal sedanten, Bu. Di jalan keluar kalimat yang buruk. Enten wong belok mak keluar langsung metune juruk sak kabeh-kabeh. Dewan dari semuanya diomongin kabeh. Niku menunjukkan dirinya sendiri. Maka hati-hati bahwa saya kehidupan binatang niku karena gambaran jauh dari kalimat ilmu. Maka dengan munculnya konteks kehidupan di dalam hati mensyaratkan munculnya dari ilmu. Itulah kenapa Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Abu Darda di kitab Sunan Tirmidzi, masalul alim wal abid, perbandingan antara apa Bu, orang yang ahli ilmu atau berilmu dengan perbandingan orang yang ahli ibadah. Perbandingannya seperti menapa? Masalu al-qamar fi lailatil badri wal kaukab. Perbandingannya seperti halnya rembulan di malam yang gelap, seperti halnya ibadah, perumpamaannya kados kaukab. Kaukab niku napa? Bintang. Sekedap. Ibu bapak, Rasul beliau memberikan perbandingan antara orang yang berilmu dan antara orang yang ahli ibadah. Saya membicarakan ahli, nggih. Di sini artinya orang yang punya ilmu dan orang yang rajin ibadah. Karena konteksnya nanti masuk ke dalam persamaan kita di awal tadi, kehidupan binatang atau tidak. Saya ulangi lagi, perbandingan, perumpamaan, perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah, niki yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abu Darda, seperti padang rembulan atau komar, dan seperti bintang. Apa perbedaannya? Ibu bapak, orang yang memiliki ilmu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan. Kenapa? Meskipun gelap di tengah malam, bulan itu menjadi penerang. Maka orang yang punya ilmu ini memiliki manfaat, menerangi semua kebodohan umat, memiliki penerangan untuk mengangkat kejahilan dari umat. Maka umat yang awalnya niku gelap diterangkan dengan hadirnya dan munculnya. Itulah dikatakan dengan ilmu. Maka rembulan niku nek bengi. Zaman saya kecil, Bu, saya setiap malam niku jalungan. Niku belum ada banyak lampu. Kita ndelik niku tenggen wit-wit telo. Niku mawon primpenok, tapi enten rembulan niku ya padang. Sampai kula niku angger delian ijol-ijolan klambi lho. Nggih niku biasa. Ning karo lanang padha lanang padahal nggih. Maka itu hal yang lumrah karena rembulan itu di tengah malam itu juga menerangi sebagaimana orang berilmu menerangi dari masyarakat kepada umat. Maka perumpamaan orang ahli ilmu niku intinya satu, dia datang membawa manfaat, berbeda dengan ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Perumpamaannya seperti bintang, sekedap. Dalam bahasa Arab, bintang itu ada dua kosakata. Yang pertama an-najmu, yang kedua adalah al-kaukabu. Al-kaukab. Najm niku artinya bintang, yang kedua juga kaukab. Bu, Pak, najm itu bintang. Kaukab itu bintang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis niki bukan pakai najm. Pakainya kaukab. Ada yang tahu alasannya? Monggo sekejap tak hadiah 500.000, atau main telu jiro lu, rane sing iso. Nggih. Najm itu bintang. Kaukab itu juga bintang, tapi Nabi memakai konteksnya kaukab bukan najm. Mas, memang perbedaannya apa? Ibu bapak, perbedaannya adalah najm, jenis bintang yang mengeluarkan cahaya, tapi bintangnya niku modele magro, boten pindah-pindah. Niki bintangnya menetap di tempatnya, tidak akan pernah pindah sampai kiamat. Dan bintang najm itulah yang dipakai oleh para nelayan untuk berlayar. Najm niku Bu, bintang di atas langit niku yang makro, boten pindah-pindah. Itu kan sebagai tengeran, petunjuk, isyarat, arah jenengan.
Numpak kapal berangkatnya ba'da isya pulang subuh bisa kok sampai ke pulaunya sendiri, mboten tersesat. Kenapa? Mirsani bintang. Karena bintang niku posisinya mboten pernah geser, Bu. Misal 3 nggih, atas pojok mriki kali mriki. Niku pas. Jadi untuk tengeran ngetan mulane pundi ngerti. Niku najem. Beda dengan kaukab. Kalau kaukab niku bintang yang bergerak-gerak. Mboten magrok, tidak menetap. Jadi bintangnya niku dino niki ngetan. Sesuk ngulon, dino niki ngalor, sesuk ngidul. Jadi bintang ini ku mboten saged didamel patokan untuk orang berlayar. Loh Mas, berarti tujuan Nabi mengatakan kaukab perbandingan ahli ibadah nopo? Karena orang yang ahli ibadah seperti kaukab yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pelakunya sendiri. Bintang kaukab niku hanya bersinar untuk badannya saja, tapi nggak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau najem masih bisa memberikan manfaat meskipun tidak menyinari, tapi dengan menopo tengeran petunjuk. Makanya Nabi boten kok dengan kalimat najem, karena najem niku masih memberi manfaat, sedangkan orang ahli ibadah niku tidak memberi manfaat untuk orang lain. Manfaatnya siapa? Dia sendiri, Bu, Pak. Misal contoh, beda orang itikaf dengan orang isi pengajian. Orang itikaf niku sing diuntungkan siapa, Bu? Ya dia sendirilah. Oh, dia itikaf kok jenengan salat tahajud 2 jam. Siapa yang diuntungkan, Bu? Jenengan kiambak lah. Bukan orang lain, tapi beda halnya dengan orang yang menyampaikan ilmu. Keuntungannya siapa? Seluruh lapisan, semua masyarakat. Contohnya, saya menyampaikan ilmu siang hari ini, semua mendengar, Bu. Semua mendengar, maka semua manfaat didapat. Makanya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, Innal fikha laisa an kabir. Hei manusia, ilmu niku tidak disandarkan dengan siapa yang tua. Wa innal ilma ata'ullah wa rizquh. Karena sungguhnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah dan rezeki dari Allah. Sekedap Bapak Ibu, saya sekarang bertanya, kenapa Umar bin Khattab mengatakan ilmu patokannya bukan pada usia sing tua? Kenapa harus tua? Kenapa Umar niku mengatakan, mengutip redaksinya, ilmu tidak dipatokkan, tidak didasarkan dari umur sapa sing luwih tua. Kenapa alasannya, Bu? Kenapa tua, Pak? Enten sing pirsa. Satu alasannya, mergo wong tua niku rata-rata kolot atau swangel kandhane ngeyel kandhane. Wong tua ngoten niku. Kuwandane wangil banget. Nggih. Pak niki mboten angsal, niki bid'ah. Ya ora apa-apa, mbakku biyen ya kaya ngene, karepmu ibadah karo mbahmu kono. Makanya wong tua niku wangil banget. Contohnya si mbah saya. Mbah kula dari ibu dan bapak niku ora nek sing salat. Kabeh. Ketika pernah saya tanya, "Mbah, salat, Mbah?" Ora le, sing penting wong ki percaya orang larani wong liya wae ya. Allah lah ya ngerti to le. Nek dilebokno surga lho penak men nggih. Man salat babejang rekoso lho teng akhirat. Jabane pripun? Karepe Gojek ning dadi donga lho niku. Le nek aku engko salat sing dodolan es ning neraka sapa? Badal lae nggih. Bayangkan, Bu. Maka orang dengan tidak sholat niku mboten cukup. Yang kedua, wong tua dikadani lah ngeyelan. Wong tua niku dikadani niku ngeyel banget. Mila benar perkataan Allah dalam surat Al-Hajj nomor 5. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Kami jadikan beberapa manusia itu mati di usia muda. Dan kami jadikan manusia beberapa mati di usia tua. Tapi kami beberapa jadikan manusia, kita kembalikan kepada umur yang paling ujung. Umurnya dawa banget, 90, 95, 100. Ardalil umur. Dan kami kembalikan kepada umur yang paling tertua, likaila ya'lam, supaya dia merasakan kepikunan. Wong tua niku pikun mboten, Pak? Pikun. Mbah saya dari ibu niku kalau ben usianya 88-an. Di rumah saya diopeni kali ibu kula, diparingi makan siang jam 12 awan. Sak piring karo wedang wis entek. Dijupuk ibu kula jam 12:30. 10 menit bar niku terus nyelok, "Nduk, rene ya, Nduk." "No, Mbah.
Kok aku urip ning omahmu ra mbok kei pangan karo ingon tondok badalai nggih. Wong tuwek ngoten niku. Jadi pikun, ning mangane ra pikun. Masya Allah. Kula dia heran. Simbah-simbah niku nek karo putune lali. Karo apa wae lali, ning ngerti duit abing kok ora lali. Nggih ngerti. Simpen kene entuk duit badan ngoten niku simpen leboke set. Ngoten niku nggih. Makane mboten lali. Makanya orang tua itu kenapa dikatakan Umar, innal fikha laisa an kabir. Sesungguhnya patokan ilmu itu bukan diambil dari yang siapa lebih tua. Tidak. Tapi ilmu itu tentang rezeki Allah. Ilmu itu tentang pemberian Allah. Maka jangan berbicara usia jika kita berbicara ilmu, Bu, Pak. Contohnya sekarang. Harusnya saya berdiri di depan jenengan semuanya. Ini penyelisihan dari etika orang Jawa. Kenapa? Jenengan lebih tua dibanding saya. Jenengan pinten Yosua 50, 48, kula isih 21 tahun. Nggih, ora percaya. Harusnya ndak boleh. Tapi kenapa saya diperbolehkan? Karena ada konteks ilmu. Jenengan lenggah ngandap. Ini pelanggaran etika budaya orang Jawa. Karena jenengan lebih sepuh. Harusnya kula sing enom, lungguh tenggen ngandap, jenengan tenginggil. Tapi justru saya di depan, sofane empuk, Masya Allah. Ngagem meja, nggih, teplaan komplit. Wedang mawon rong merno ning degan ra metu, ora apa-apa, nggih. Hal ini dimaklumkan sebab bicara ilmu. Harusnya ndak boleh dong, Bu. Apalagi saya diberikan panggung berbicara pada waktu yang tertentu, dengan mikrofon, dengan papan tulis dan berdiri. Ini penyelisihan dari etika. Tapi Umar mengatakan ala ilmu wal fiqhu laisa an kabir. Ilmu niku bukan patokannya pada sapa sing tuwa, tapi tentang rezeki yang dia miliki. Maka dengan adanya ilmu jenengan hidup hatinya. Benar perkataan Rasulullah di hadisnya Abu Sa'id, Tegid Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah, Bu, Pak? Qaddimu liman huwa aqra'u minkum. Jika jenengan sholat berjamaah, misal 10 orang, maka yang berhak dijadikan dan diajukan sebagai imam. Yang pertama niku sinten? Aqra, yang paling bagus bacaan Quran dan paling banyak hafalan Qurannya. Wa in wajadtum sawaan. Jika 10 orang ini semua hafalan Qurannya 30 juz, punya sanad semuanya, baru naik filter yang kedua. Faqaddimu liman huwa afqahu minkum. Maka utamakan mereka yang lebih banyak dan paling terampil memahami dan menguasai ilmu hadisnya. Jika 10 orang ini mereka ilmu hadisnya sama, ngafal Bukhari Muslim semuanya punya sanad, nembe filter yang ketiga kata Rasulullah, qaddimu liman huwa aula hijratan minkum. Maka utamakanlah di antara 10 orang ini yang jadi imam siapa yang paling awal hijrah kenal Islam. Niku riyen. Nah, wis apal Quran podo, apal hadis nggih podo, delalah hijrah ya podo. Podo 2010 bulan 10 tanggal 10 jam 10. Masya Allah nggih. Enek Rabu, ra mungkin ketoke ning pengajian dipeksa mungkin sak senenge sing ngisi nggih. Umpama hijrahnya niku sama, nembe Nabi mengatakan yang terakhir, filter yang keempat. Fa in wajatum sawaan, kalau dalam waktu hijrahnya itu sama, faqaddimu liman huwa akbaru minkum sinan. Maka utamakanlah yang terakhir, yang paling tua usianya. Bu, Pak, imam teng kampung jenengan tuwa niku keri dhewe. Ojo pek tuwa terus jenengan dadosaken imam malah sing bakok. Tidak boleh. Tuwa niku malah keri dhewe, tuwa niku malah cedak karo salah. Wis mlakune ra jejeg, ngomongnya wis pelo, Masya Allah. Kula pernah sholat teng Gemolong, dia tenggen langgar cilik ngoten niku wis curiga. Maghrib niku adane wis ra penak, maghrib suarane Allahu Akbar, Allah. Oh, swara apa nggih? Kula wis curiga, iki kok adzan koyo ngene. Oh, mungkin imamnya durung teko. Bareng kula teko pun wudu, waktu iqomat. Cetit. Ternyata sing iqomati sinten? Deke dhewe. Adzan ya wonge kuwi, iqomat wonge kuwi, imame ya deke jebule. Masya Allah. Ge untune pun grepel telu nika, wis ompong. Ngimami bacaannya parah banget, Bu. Masya Allah, gairil magandungi bi ngalaihim. Ya Allah. Makanya, tuwa niku paling keri. Jangan dijadikan sandaran berilmu. Maka benar perkataan dari Umar bin Khattab.
Sesungguhnya ilmu niku bukan karena tuanya, tapi karena menapa? Pemberian Allah. Mau muda mau tua, bukan itu yang jadi masalah. Maka jika kita menanyakan, Mas, berarti hari raya sudah lewat. Enggak. Pertanyaan sekarang, Mas, berarti merawat ilmu niku tetap harus ada. Oh iya dong Bu Pak. Merawat ilmu harus berjalan tanpa henti. Merawat ilmu harus nantiasa ada waktu yang dikhususkan. Makanya dalam perkataan konteks ini Umar bin Khattab pernah juga mengatakan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Apa yang disampaikan Bu oleh mereka Pak? Oleh Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tusawwadu. Hei manusia, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Sekedap. Sekarang saya bahas dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menguraikan, beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, perkataan Umar, ta'allamu qabla an tusawwadu, belajarlah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Apa komentar dari Ibnu Hajar, Bu? Beliau mengutip dari perkataan Umar dengan dua hal. Fa'inal ilmu yumna, sesungguhnya ilmu itu akan menjadi pelarangan bagi orang yang sudah berusia tua dan orang yang memiliki al-ihtisam. Ihtisam niku napa? Penghormatan. Mas, maksudnya pripun to? Nyatan, Bu Pak. Belajarlah ilmu agama sebelum menjadi pemimpin. Ibnu Hajar menguraikan, menjelaskan bahwasannya ilmu niku akan tidak dimiliki atau ilmu niku akan susah untuk diraih jika jenengan pertama sudah di usia yang tua, yang kedua sudah memiliki penghormatan. Maksudnya bagaimana, Mas? Karena dimanapun orang menjadi pimpinan niku di usia yang tidak muda. Nggih napa nggih? Nggih. Orang jadi presiden, kabeh niku wis tuwa, kecuali apa kono. Nah, termasuk orang yang memiliki dari martabat kepemimpinan, orang yang besar, maka dia memiliki penghormatan. Penghormatan itu maksudnya menapa? Kemuliaan. Dan ternyata Ibnu Hajar niku mengatakan ini, bahwa usia yang tua atau tidak muda serta kemuliaan, pangkat, jabatan, kedudukan, itu semuanya adalah penghalang dari mencari ilmu. Wong nek sampun tuwa kan golek ilmu niku malah awang-awangan, Bu. Aras-arasen. Nggih napa nggih? Nggih. Kecuali jenengan mawon semangat. Banyak orang di luar sana wis tuwa niku kon ngaji moh. Nyatane ora kabeh wong lenggah teng mriki. Enek wong sing malah shopping, nggih. Santai Mas, aku bar pengajian ya shopping. Oh iya padha berarti nggih. Padha. Nyatanya banyak orang yang kaya tidak mau duduk bermajelis ilmu. Maka pangkat, jabatan, jadi orang penting, jadi orang yang diutamakan, jadi orang terkenal, dan orang yang memiliki usia yang terlanjur tua, niku malah jauh dari ilmu. Wong nek sugih niku pekewo lho Bu, lho teng mriki. Nyatane ra ono wali kota, bupati lho teng mriki ra ono. Nggih, mila nek wong ra terkenal, wong ra sugih alias wong melarat, malah cedak karo ilmu. Mila wong sing lungguh ning pengajian niku wong melarat-melarat. Nggih, wong melarat-melarat. Lah ngene ngoten to? Iya bener koncoku melarat, nggih. Maka justru wong melarat niku malah penak, tidak ada penghalang untuk isin mencari ilmu. Lah saniki jenengan pirsani, orang yang punya pangkat di sini, enten sing lenggah ra ono isin moh pekewuh. Nyatanya petinggi-petinggi orang cari ilmu majelis taklim ada gak ada, Bu. Maka mumpung jenengan bukan jadi orang kaya, jenengan mumpung bukan jadi orang yang dikenal, senanglah dengan majelis ilmu. Maka benar perkataan Umar bin Khattab niku, belajarlah sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya kehidupan hati niku hanya muncul karena sebab menapa? Ilmu. Dengan ilmu mawon, selain dengan ilmu mboten enten. Makanya Malik ibni Dinar, beliau pernah mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, Malik ibni Dinar,
Beliau pernah mengatakan, Malik ibnu Dinar, niki nama seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan, kafa bil mar'i syaron. Cukup bagi seseorang itu dinilai dengan penilaian yang buruk. Walam yakun salihan fayaqau fis salihin. Dia terbiasa hidup di tengah-tengah orang yang soleh, tapi dia tidak kunjung menjadi orang yang soleh. Hati-hati, Bu. Maka wong sing kumpulan karo wong soleh mawon, derek jamin dia bakal dadi wong soleh. Napa mulai ra tahu kumpul karo wong soleh. Kumpul karo wong soleh niku minimal mengajak jenengan untuk menjadi orang yang baik pula. Maka Malik bin Dinar niku mengatakan, cukup dinilai buruk. Wong kumpul karo wong apik ra melu apik niku mboten saged. Niku wong elek banget lho niku. Kebangetan eleke. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah di Abu Dawud dan Tirmidzi, dinul mar'i ala dini khalili. Agama seseorang niku sesuai dengan agama sinten? Koncone. Sesuai dengan agama sinten? Rencange. Jenengan berteman dengan peminum khamr, minimal jenengan sing ngilingke wedang ciu. Minimal. Minimal insyaallah. Jenengan nek umpama kekancan karo wong pengajian, minimal di-share. Yo ngaji nang nggon masjid Ibadur Rahman, yo guru assalam. Oke. Meskipun tekan kene bar mangan wis wareg turu gletak ngorok ra apa-apa. Sing penting kekancan niku menunjukkan jembatan baik, Bu. Maka teman itu adalah agama. Saya jika ditanya tentang teman, saya akan jawab, lebih baik saya memiliki uang 2 lembar 50 ribuan di dompet saya dibandingkan uang 2 ribuan 50 lembar di dompet saya. Itulah teman. Konco kira kudu akeh. Padha sing 100.000 ne pilih lembar biru loro no kula no. Ngopilih 2050 wiji. Hek gila tukang parkir po. Nggih. Moh, maka teman niku mboten kudu kathah. Teman niku sithik rapopo, semakin realistis hidup jenengan, semakin tidak ada drama hidup jenengan, maka semakin sedikit teman jenengan. Wong sing kakean kanca niku kakean drama, Bu. Ini jenengan semakin nyata hidupnya, semakin sithik kanca. Mergo napa? Jenengan mulai didoi. Tidak semua teman yang Anda temui itu teman hidup. Bisa jadi mereka pengalaman hidup. Nggih, maka jangan menganggap semua niku teman baik. Oh, hati-hati. Banyak orang nyatane jenengan tumbas mobil Pajero anyar. Jenengan foto cekrik status. Dari status WA 200 teman yang melihat status jenengan. Sing komentari Masya Allah moga-moga awet ya paling wong loro tok. 198 meneng ngemati rondonga moga-moga kobongan sangar. Moga-moga ringe blong sangar. Hati-hati dengan menampakkan dari pencapaian. Jika pencapaian Anda tampakkan ke orang lain, jika itu pencapaian yang baik, maka akan dihasati, didengki. Jika Anda menampakkan cobaan hidup, kesusahan, kesempitan hidup, maka orang akan tertawa senang di atas penderitaan. Hati-hati, Bu. Milo urip niku anteng wae, rasa ngetok-ngetokno. Ngopo to buger tuku Innova bekas wis di-share, Masya Allah mobil anyar gres wong sugih penak ya, preketek. Di luar sana banyak orang yang kaya raya tapi lebih memilih untuk diam dan tidak seberisik Anda. Ger tumpakanmu Innova wae bingung men lho ngopo nek wong tumpakane wis jet ya meneng wae yo santai. Maka hidup niku bukan tentang perkara hartanya, tapi tentang perkara jenengan niku bisa konaan niku manarimo ing pandung. Urip niku sing penting nrimo mawon. Kerja sasi 3 juta wis tampa alhamdulillah. Wong nyatane duit niku ya kabeh ra duweni teko ger mampir tanggal 1 gajian. Assalamualaikum tanggal 2 Waalaikumsalam. Kan lah ya ngoten niku. Memang jenengan mirsani tenggalan gede niki sing tumpakane Alphard. Sing tumpakane mobil-mobil apik Land Cruiser, Pajero. Niku duit-duit lunas, do utangan. Nggih, ra usah cupet atine. Mila kula teringat perkataan Sufyan Tsauri, nek wis dikalahno ning donya, kalahno babagan akhirat. Makanya saya tidak pernah merasa cupet dan berkecil hati. Ajeng kula ameh ngontrak kendaraan elek bukan tujuan saya. Wong nyatane tumpakan mobil apik niku do utangan kata. Wah, niku ngeriba lho, Bu. Enten sing mereka niku ngangsur bank, ngeri niku.
Saya pernah cerita, kula tenggen Paragon ketika pameran mobil Pajero Dakar niku nggih, saya tanya, cashnya berapa Mas? 650 juta. Mas, saya mau tanya, apa semua orang beli teng mriki cash? Oh enggak Pak, misal dari 10 orang siap berapa yang cash? Paling yang cash cuma 2 Pak, sisanya ngutang. Oh iya ngutang Pak, berapa Pak angsurannya? Ya macem-macem lah, ada yang 10 juta. Kula mulai saking Paragon, kula menilai, jebule wong sugi-sugi niku numpak mobil apik utangan. Mila jenengan mengke nek kondur, mandek lampu merah tenggen kleco, sampingmu Pajero dodok kono Pak utangan ya. Insyaallah padu. Nggih genah. Bu Pak, jangan pernah suka menghakimi menilai orang lain. Jenengan melihat orang lain, kok ketoke golek duit gampang. Kok ketoke rezekine ombo. Kok ketoke penghasilannya besar. Kok ketoke punya usaha, punya bisnis, punya warung yang ramai pelanggan customernya. Tapi kenapa hidupnya sampai sekarang kok dia sing ngontrak-ngontrak wae? Mobil apik ya ora duwe, malah kendaraan biasa tok. Kenapa? Bu, nasib seseorang tidak melulu sama dengan Anda. Ada orang yang dititipkan rezeki yang melimpah, tapi dimiliki banyak orang. Dia sebagai jembatan wasilah. Mila enek wong niku sugih jane duwite kathah ning tetep ngontrak mergo napa? Dibalik dia dapat rezeki banyak, enek adike 5 adik sekolah ngasih kuliah dipikir. Ada orang tuane sing teng Wonogiri butuh cuci darah setiap minggu. Enek marotuane sing teng Semarang butuh dibayari untuk ngekos, untuk ngontrak, untuk mangan beras. Makanya jangan menghakimi dengan kehidupan orang lain. Nggih, maka jadikanlah perkataan Salman Al-Farisi. Iki apik banget, Bu. Salman Al-Farisi niku pernah mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan, ilmun la yuqalu bihi kakanzin hatta yunfaqu minhu. Enten sisa gener jemake, enggak ngacung nggih 1 juta, tak temen 3 jiro lu ranek nggih. Ilmu tidak akan dianggap ilmu. Sebagaimana harta tidak akan dianggap harta sampai jenengan mensedekahkan harta itu. Paham boten? Ilmu boten dianggap ilmu, sebagaimana harta tidak dikatakan harta sampai jenengan sedekahkan harta itu. Jenengan punya mobil mewah 3, punya rumah 5, punya kebun sertifikat 10, punya harta melimpah ruah. Maka jika jenengan tidak menginfakkan, bukan harta. Karena harta yang sungguhnya niku napa? Yang jenengan infakkan. Niki pernah saya sampaikan hadisnya Aisyah di Bukhari Muslim, kisah ketika Nabi dahulu kala menyembelih kambing, beliau mengundang para sahabat-sahabatnya untuk makan besar, madang geden. Mila budaya madang geden blewedhus niku napa? Sae. Niku senengane Nabi. Mila nek pengajian ibadur roman bleke wedhus, insyaallah pisan tok bar ki gletak nggih. Ya aja to Mas, masa ben pengajian wedhus nggih, peyok-peyokno nggih. Maka Nabi kalau ben ketika mengundang para sahabat, makan Bu semuanya Pak, makan. Selesai makan, Nabi bertanya sama Aisyah, "Wa ya Aisyah, hal ya baqa min husyai?" Wahai bojoku, apakah ada yang tersisa dari kambingnya? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah la ya baqa ilal katif. Wahai Nabi, semuanya habis, tidak tersisa kecuali sampil mburi sitok. Kecuali sampil mburi sitok yang tersisa. Apa kata Rasul? Bal ya baqa kullu ilal katif. Justru seluruhnya tersisa. Sing boten nyisa niku ger sampil siji tok. Maksudnya Nabi pripun? Seluruh makanan kambing yang termakan masuk ke perut para sahabat niku jadi sisa abadi selama-lamanya ning akhirat. Nyisa terus. Justru sampel yang tidak termakan niku mboten nyisa karena nggak terbentuk dari pahala, mboten dipangan. Paham nggih? Jadi harta yang sesungguhnya jenengan miliki napa? Sing jenengan sedekahkan. Mila nek walimah nggih, niku nek turah kayak wong-wong mawon. Biasanya targetnya pondok. Pondok kula niku sering angsal makanan walimah. Ki mesti turahan niki, mesti nggih. Mesti turahan. Ya boten napa-napa. Maka harta yang sungguhnya jenengan miliki niku napa? Sing jenengan sedekahkan, Bu. Jenengan duwe omah akeh sertifikat lemah kata niku jenengan mati ra mbok gawa. Mila kain pocong, kain mori niku ra nek kantongane mergo e-banking kartu ATM ra kanggo.
Mila mumpung jenengan masih sehat, masih hidup, tasih sugeng, endang dikelumpuke anak-anake. Anak niku cukup bekali ilmu, sugih dhewe. Wong tua ndak ada kewajiban nyangoni anak niku lemah. Nyangoni anak omah modali anak niku ora ana kewajiban. Kewajiban orang tua niku nyekolahke nyangoni ilmu pun sugih ra golek dhewe. Saya 3 bersaudara. Kula paling ragil, paling cilik. Mas saya niku dimodali usaha. Mas kula nomor loro dimodali usaha. Saya nggak minta. Dua-dua kakak saya niki Bu ra gelem sekolah kabeh. Sing purun sekolah ndelok kula tok. Bapak kula seneng banget. Karena bapak saya niku korban tidak dibayari sekolah karo wong tuane biyen. Bapak kula niku semangat sekolah, cuma kelas 2 semea niku ora dibayar setahun, ditokke sekolah tidak terhormat. Dendam akhirnya merantau Jakarta tidak pernah pulang. Duwe anak pengennya sekolah kabeh. Delala sing sekolah ngger kula tok. Kula ngomong, "Pak, saya pengen sekolah." Rasa dimodali duit tak sugih dhewe. Karena modali anak niku cukup ilmu pun saged golek. Mila ndak ada kewajiban fokus mikir anak goleke omah, goleke mobil boten, mumpung jenengan malah duwe mobil ndang disedekahke, anak-anak klumpuke, "Le, Bapak duwe mobil telu, tak bagi-bagi ya. Iki tak nggo sangune Bapak mati." "Nggih, Pak." "Siji dienggo Masjid Ibadur Rahman le nggo ambulan." "Siap, Pak." "Mobil keloro kekno Muslimah Solo Raya nggo akomodasi, Pak." "Oke, Pak, siap." Sing terakhir ketelu kekno Ustaz Hendro le. "Ah, cocok." Cocok, siap nompo. Oke, nggih. Siap nompo. Maka harta yang sembunyinya jenengan miliki niku yang jenengan sedekahkan. Bu, nggak berarti tanah. Pak, nggak berarti uang ATM. Kalau jenengan hari ini nggak disedekahkan, yang jenengan kumpulkan itu tidak berwujud apapun. Maka Imam Salman Al-Farisi mengatakan, ilmu tidak akan dikatakan ilmu sebagaimana harta tidak dikatakan harta sampai disedekahkan. Maksudnya pripun? Ilmu tidak pernah akan dianggap dan dikatakan ilmu sampai ilmu itu disebarkan. Sampai ilmu seperti harta yang disedekahkan. Ada banyak harta haknya orang lain yang berada di tangan jenengan loh Bu, Pak. Jenengan sugih dina niki niku enten haknya yatim piatu. Ada haknya masjid, ada haknya pondok. Itu harus jenengan tunaikan. Maka ilmu niku komitmen, konsekuensinya menapa? Disebarkan. Menyebarkan ilmu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wallahi walladzi nafsi biyadi," dan demi Allah, "inni ma ra'aitu darajatan afdalu ba'da nubuwah ila basil ilm." Saya tidak pernah melihat sampai dibuka dengan kalimat demi Allah. Saya tidak pernah melihat sebuah derajat yang paling agung setelah kenabian kecuali satu amalan, orang yang hidupnya menyebarkan ilmu. Maka orang menyebarkan ilmu niku derajatnya agung sekali Bu. Bahagianya niku hakiki. Maka jenengan melihat boten orang yang hidupnya menyebarkan ilmu, para ustadz, kiai, rumah tanggane sakinah. Masya Allah. Rane berita ustadz cerai ki ra ono. Malah ustadz nambah bojo ki ya ono, nggih. Nek kula lagi siji, nggih. Mboten enten ustadz niku miskin, hidupnya merasa sempit. Oh, ndak ada bahagia. Jenengan mesani kula bahagia, bahagia banget aku wong edan kok, nggih. Bahagia. Makanya wong nyebarke ilmu niku napa? Bahagia banget. Padha kali jamaah ditunggu, Masya Allah. Kalau di om lebeteng mriki wis siap semuanya. Kira-kira 1.300 wis lenggah kabeh. Masya Allah, nggih. Mengkih mulai saka pengajian ditembuk kali Pak panitia, Bu panitia. Matur suwun nggih Mas Hendro, mugi sehat. Dongake sehat lho, Bu. Bukannya itu kebahagiaan, bahagia banget. Atasane wong lebih tua, gelem kromo inggil, berbicara dengan halus sopan kepada yang muda, ini kebahagiaan. Rampung niki nggih gelarene cantelan. Loh, Masya Allah. Bahagia tenan. Nggih, maka orang yang hidupnya menyebarkan ilmu niku kebahagiaannya hakiki sekali. Makanya benar perkataan Rasulullah singkalawau, permisalan orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti rembulan dan bintang. Karena orang ahli ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Contoh Bu, tahun lalu saya punya pengalaman. Saya berangkat umroh niku 2 bulan sekali. Saya coba, ternyata saya merasakan tidak ada kenyamanan. Umroh nek sering niku malah ora nyaman. Kenapa? 9-10 hari
niku hidupnya mau fokus ngibadah tok, tapi tidak dengan cari ilmu atau menyebarkan ilmu. Hati ini kosong loh, Bu. Karena jenengan tidak diingatkan dengan akhirat. Jenengan tidak dinasihati dengan usia, dengan akhirat, dengan kematian. Jenengan tidak diingatkan dengan Allah. Wong fokus ngibadah tok, beda antara wong sibuk maca Quran karo wong sibuk pengajian. Hasilnya input dan outputnya beda. Makanya saya berpikir, hidup seperti ini menurut saya nggak balance. Dan saya merasakan kenyamanan, kebahagiaan itu nek nopo, malah teng Solo sibuk nyebar ke ilmu. Makanya tahun ini saya udah stop. Umroh paling cepat 6 bulan sekali. Nggak mau seperti dulu, Bu. 2 bulan sekali berangkat. Pertama, nggak ada kenyamanan dalam hati. Kalau sekarang bila 6 bulan sekali, ini kumawon kulo semi-semi rodok raniat. Kenapa? Karena memang bahagianya yang saya rasakan adalah ketika berjumpa dengan jamaah, menyebarkan ilmu. Saya dari pagi, Bu, sampai hari ini pengajian yang ketiga. Nanti sambung habis ini asar, maghrib bisa udah ada. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Apakah kalau capek? Kesel. Tapi neng dalan. Ketika pedo jenengan langsung sehat, mari Masya Allah. Padahal kulo niki dereng madang. Tenan. Dereng madang. Saya itu, kulo baru saja ngisi di Hotel Sahid. Nggih, rampung halal bihalal, bareng ngoten dicenteli. Wah, isinya tengkleng. Wah, mengkowe baru mulai ke MSR sama nggih. Makanya kalau ditanya lelah, lelah. Cuma lelah itu akan terbayarkan dengan kita menyebarkan ilmu. Maka menyebarkan ilmu niku derajat yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri dan Abdullah bin Mubarak dengan derajat yang paling tertinggi. Dengan ilmu jenengan dibuka pintu taufik. Bu, ada satu perkataan Pak. 6 sebab yang dikatakan oleh Salamah Asy-Syaqiq ibn Ibrahim yuftahu wa yuglagu babu taufik ili asbab. Syaqiq ibn Ibrahim itu sinten? Tabi'in. Beliau berkata, pintu taufik itu tertutup karena sebab 6 perkara. Jenengan pirsa taufik boten? Taufik niku artinya dari kalimat wafaqa yuwafiqu, artinya penepatan. Tepat-tepat, pas-pas, titis. Maksudnya taufik niku pripun? Jenengan punya anak tapi gampang ngapal Quran niku namanya taufik. Jenengan punya suami tapi rezekinya longgar terus niku taufik. Jenengan punya anak tapi boten pernah loro niku taufik. Jenengan pengajian semangat terus ra pernah ngantuk niku taufik. Jenengan pengajian semangat nyatet terus niku ya taufik. Taufik niku banyak. Nah, Syaqiq bin Ibrahim mengatakan pintu taufik niku tertutup sebab 6 perkara. Pertama, istighalun nasi bin nikmah an syukriya. Wong sibuk buru nikmat tapi lali syukur. Ah, niku taufik hilang, Bu. Hati-hati. Sibuk golek bondo tapi lali sedekah. Hati-hati. Hidup hanya bekerja, lupa pengajian. Hati-hati. Niku pintu taufik tertutup. Enten wong niku sing gawe sebuah komentar. Mas, saya mau ngelembur terus, Mas, sampai tabunganku terkumpul 500 juta, nembe leren kerja. Masya Allah. Jenengan OTW 150 juta wis setruk, Bu. Masya Allah. Hati-hati. Hidup niku harus balance. Kerja oke, pengajian nggih oke. Pengajian niku nggih bahagia loh. Rampung pengajian 1 jam, jam loro wis rampung, jam loro niki. Rampung pengajian mampir blonjo 2 jutaan, bahagia toh, Bu. Nek dedet, nggih, nek dedet bahagia. Makanya orang yang fokus mencari nikmat, lupa syukur niku pintu taufik tertutup. Yang kedua adalah rogbatun nasi bila ilmi wa tarkul a'mal. Orang yang sibuk mencari ilmu tapi lupa dan lalai untuk mengamalkan. Hati-hati. Wong niku nek sibuk golek ilmu tapi mboten kersa ngamalke padha wae, Bu. Karena ilmu itu adalah akar. Sedangkan amal itu adalah buah. Maka jangan berbicara buah kalau tidak punya akar. Jangan berbicara amal kalau tanpa ada dasar ilmu. Maka orang yang mencari ilmu tanpa mengamalkan sesat. Hati-hati, Bu. Celaka niku. Yang ketiga menapa? Musara'atud dunubi wa ta'khiri ila at-taubah. Orang yang mensegerakan berbuat dosa tapi selalu gemar mengakhirkan taubat. Hati-hati. Niki pintu taufik tertutup. Hidupnya sibuknya hanya cukup mencari dari dosa tapi gemar untuk mengakhirkan dari taubat. Pintu taufik tertutup. Yang keempat, iktiraru bisuhbatil sholihin wa tarku ala iktidaihim. Orang
yang berkumpul dengan teman-teman yang soleh, tapi hidupnya tidak ikut soleh. Nah, termasuk pintu taufik tertutup. Hati-hati, nggih. Mila minimal jenengan mangkerso, cintai dulu, senangi dulu punya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Itu yang keempat. Yang kelima ialah idbaru dunya wa huwa yattabi'unahu. Orang yang sejatinya menghindari dunia, tapi janjane dhek niku malah mburu donya. Kata ngeten iki, wakeh ngomongnya wit tawaduk, ngomongnya warok pengen zuhud. Tapi Masya Allah, ngomongnya zuhud, HP ini bobani telu, Masya Allah, iPhone, Apple Croa, kira zuhud, badal lagi. Ini kira zuhud. Kita ngomong ke warok, pengajian betulnya Land Cruiser, Masya Allah. Gitu. Maka jadi ustadz, ini dilema. Karena menyampaikan zuhud warok, tapi sekali tumpah aneh api, HP ini api, keduding. Jadi seolah-olah salah terus. Karepe jamaah niku pripun? Ustaz ngomong ke zuhud warok, numpake aja sing apik. Yang perlu ngisi pengajian numpake onto. HP ra ento iPhone, yang perlu nggawa cemung kayak kenur. Masya Allah nggih. Karepe ngoten niku mila dadi ustaz niku dilema. Ya Allah nggih. Niku yang kelima. Yang terakhir menapa? Iqbalul akhirah wa huwa mu'riduna anha. Orang yang ingin menggapai akhirat, tapi hakikatnya dia sedang menghindari dari akhirat. Ini pintu taufik Bu tertutup. Maka semuanya ini kembali kepada aslu, yaitu ilmu, yaitu kehidupan daripada hati. Maka ibu bapak, dan yang terakhir perkataan Anas bin Malik dengan Tirmidzi, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Hei manusia, jika kalian melewati dari taman-taman surga, maka berhentilah sejenak untuk merumput. Maka perkataan dari Rasulullah SAW, jika jenengan melewati taman dari taman surga, maka berhentilah sejenak untuk merumput. Maksudnya merumput niku pripun, Bu? Maksudnya ngangsu ilmu, ngangsu kawruh. Maka kalau jenengan melihat taman surga niku berhentilah sejenak. Nyuket dhisik, nggih, jangan tergesa-gesa. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, wa madza raudhah al-jannah." Wahai Nabi, taman surga itu apa toh? Hilakut dzikri, yaitu majelis taklim, majelis ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Orang yang duduk di majelis taklim, dia pasti akan diberkahi, diliputi dengan kalimat sakinah. Sakinah niku napa? Ketenangan. Mila ramai itu. Wong nek pengajian ki rasane tenang banget. Saking tenangi mesti ngantuk. Masya Allah. Remeng-remeng nika nggih. Padahal wis jam 1 meneh wancine wong sare. Pengajian liar-liar nggih. Niku wajar. Maka kalau jenengan ngersake sare monggo. Nek perlu ngajengan mriki lho, salati bareng-bareng. Ra apa-apa. Mila wong niku nek lenggah tenggen masjid seperti lenggah teng emperan swargi niku benar. Makanya kalau pengen hidup mendapatkan tenang dalam urusan dunia akhirat, kuncinya satu, mangkata-kata bermajelis taklim. Maka dari judul yang sudah diaturkan, yaitu menjaga keimanan, istiqomah setelah pasca bulan Ramadan. Apa jawaban yang paling terdekat? Satu, Bu, Pak, menghidupkan hati. Dan hati bisa hidup dengan cara menapa? Mencari ilmu. Makanya iman, ilmu niku sebagai pencarger dari iman yang sudah lemah. Semakin sering jenengan dekat dengan ilmu, semakin dekat dengan ketaatan. Itulah hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman niku sok munggah sok mudun, wa yazidu bita'ah. Dan munggah niku dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Dan turun niku dengan apa? Kemaksiatan. Maka di bulan yang kemarin saya pernah mengatakan, jenengan nek maca Quran khatam di bulan Ramadan, orang gumun soalnya kabeh wong lakoni. Jenengan salat witir, salat malam di bulan Ramadan, boten gumun, sedanten manusia melaksanakan. Jenengan nek di bulan Ramadan banter sedekah, boten kaget semua orang berlomba-lomba sedekah. Pertanyaannya, rampung Ramadan niki apakah gemar baca Qur'annya? Apakah gemar untuk menghidupkan malam-malamnya? Apakah gemar untuk bersedekahnya? Maka bulan setelah Ramadan adalah bulan ujian. Ketaatan jenengan dipertanyakan. Apakah bisa bertahan? Tidak.
Mas, resep untuk bertahan pripun? Hidupkanlah hati dengan majelis ilmu. Napa mulai sekedap lagi kita Idul Adha, Bu. 1 bulan lagi Idul Adha. Hati-hati, ada satu penyakit yang merajalela di bulan Idul Adha. Napa? Mendadak melarat randidit. Aneh menungso. Angger ora bodo kurban niku do ngecakno blonjo. Tuku HP, tuku gomis, Masya Allah, blonjo ning nggon guru. Entek pirang-pirang juta. Giliran minggu depan, 1 bulan lagi Idul Kurban mendadak melarat randidit. Urun wedhus 1.500.000 mawon ra gablek tok, Masya Allah. Mila dinten niki nek ngalesan ra iso kurban niku jane perkataan yang perlu dipertanyakan. Jenengan mengatakan, Mas ra iso urun sapi 3 juta, mboten saged urun wedhus 1,5 juta. Ning sepeda motor jenengan NMAX preketek. Jenengan sakit untuk korban didol NMAX-nya tumbas vario bisa kok. Jenengan tumpakan mawon ribon, Innova tumpakan Pajero ning ra iso sedekah kurban. Dipertanyakan iman jenengan. Berarti sejatinya yang miskin niku sinten? Bukan duit harta jenengan, ning teteke iman jenengan untuk taat kepada Allah. Isin, doane hafal boba, ning bar niku mboten korban, isin banget kula. Isin tumpakane NMAX, tumpakane mobil ra melu korban, isin hara-hara nggih. Isin sakpole. Mila penyakit yang sangat merajalela ketika ajeng Idul Adha mendadak melarat. Hati-hati nggih. Mila korban tentang niat. Idul Adha niku tentang niat. Wong nek wis niat, sampun mantep pengen kurban, duwe dit ra duwe dit, digolekno duit. Ane saniki jenengan mengatakan, Mas, aku melu korban nek wis longgar duitku. Bu, kapan menungsa melu longgar saka butuh? Jenengan duwe dit 500.000 untuk tidak belanja itu mudah. Tapi nek jenengan duwe dit 50 juta untuk tidak belanja niku angel banget lho. Angel banget, tangan ki gatel banget, Masya Allah. Nonton tas, nonton sepatu, pengen tuku. Mila wong niku kalap. Makanya korban Idul Adha niku tentang niat. Jenengan enten kersa mboten. Mun nek niat enten kersa niku ora nunggu sugih. Mbok melarat golek-goleke. Maka hati-hati, sebentar lagi kita akan melakukan satu amalan yang besar yaitu Idul Adha. Maka Bapak Ibu, resep kula tunggal jika kita ditanyakan dengan judul kita menjaga istiqomah yaitu dengan cara menghidupkan hati. Dan menghidupkan hati dengan cara majelis ilmu. Pun jika semantan saya akhiri, salatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jazakallahu khairan,